Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron MPhil dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang filsafat epistemologi. Saya di sini Maulana Fajar bersama kawan saya Karina dan Sisilia Rahmawati Putri. Langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudara Karina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu filsafat epistemologi. Sebelumnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan dulu mengenai apa itu filsafat. Filsafat merupakan sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan perihal kebijaksanaan. Kebijaksanaan merupakan titik ideal dalam kehidupan manusia, karena ia dapat menjadikan manusia untuk bersikap dan bertindak atas dasar pertimbangan kemanusiaan yang tinggi atau actus humanus, bukan asal bertindak sebagaimana yang biasa dilakukan manusia atau actus harmoni. Kemudian apa itu filsafat epistemologi? Jadi filsafat epistemologi merupakan filsafat pengetahuan, yaitu salah satu ilmu filsafat yang mencari jawaban atas soal-soal yang berkaitan dengan pengetahuan, seperti apa yang bisa manusia ketahui dan apa yang tidak bisa manusia ketahui, kemudian apa itu pengetahuan, ada berapa jenis pengetahuan, dan lain sebagainya. Menurut Runes dalam kamusnya menjelaskan bahwa epistemology is the branch of philosophy which investigation the origin, structure, method, and validity of knowledge. Itulah sebabnya kita sering menyebutnya dengan istilah filsafat pengetahuan karena yang membicarakan mengenai hal pengetahuan. Kemudian epistemologi terdiri dari dua kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan atau knowledge, dan logos yang bermakna teori. Untuk itu, epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Ia merupakan studi sistematis tentang tiga hal pokok, yaitu sumber ilmu atau source of knowledge, karakteristik pengetahuan, nature of knowledge, dan keabsahan pengetahuan, yaitu validity of knowledge. Pengetahuan manusia ada tiga macam, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Terdapat beberapa aliran besar yang berkembang, antara lain yaitu rasionalisme, empirisme, positivisme, dan intuisionisme. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran empirisme. Kata ini berasal dari kata Yunani yaitu empirikos yang berasal dari kata emperia yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman indrawi. John Locke, bapak aliran ini pada zaman modern, menggunakan teori tabula rasa yang secara bahasa berarti meja lilin. Maksudnya ialah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan, lantas pengalaman yang mengisi jiwa yang kosong itu. Lantas ia memiliki pengetahuan. Mula-mula tangkapan indrawi masuk itu sederhana. Lama-kelamaan ruwet, lalu tersusunlah pengetahuan yang berarti. Berarti bagaimanapun kompleksnya pengetahuan manusia, ia selalu dapat dicari ujungnya dan pada pengalaman indrawi. Metode empirisme selalu menggunakan metode penelitiannya menggunakan metode eksperimen. Kelemahan aliran ini antara lain indrawi itu terbatas, objek mudah menipu, dan indera yang dapat menipu. Selanjutnya adalah aliran rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah kepastian pengetahuan. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Bagi aliran ini,
Kekeliruan pada aliran empirisme yang disebabkan kelemahan alat indera dapat dikoreksi seandainya akal digunakan. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indrawi dalam pengetahuan. Pengalaman indera digunakan untuk merangsang akal dan memberikan barang-barang yang menyebabkan akal dapat bekerja. Akan tetapi, akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berdasarkan bahan indrawi sama sekali. Jadi akal juga dapat menghasilkan pengetahuan tentang objek yang benar-benar abstrak. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Sisilia Rahmawati Putri. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu aliran positivisme. Pada dasarnya, positivisme bukan suatu aliran, tetapi hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama. Dengan kata lain, ia menyempurnakan metode ilmiah atau scientific method dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Jadi, pada dasarnya, positivisme itu sama dengan empirisme plus rasionalisme. Yang kedua adalah aliran intuisionisme. Aliran intuisionisme ini menyadari akan keterbatasan indera dan akal, maka dikembangkanlah suatu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Ini adalah hasil evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dalam kesadaran dan keterbatasan serta kebebasannya. Intuisi ini menangkap objek secara langsung tanpa melalui pemikiran. Jadi, indera dan akal hanya mampu menghasilkan pengetahuan yang tidak utuh, sedangkan intuisi mampu menghasilkan pengetahuan yang utuh dan tetap. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi telah selesai disampaikan. Jadi kesimpulannya, filsafat epistemologi adalah filsafat yang menjelaskan tentang bagaimana pengetahuan bisa didapatkan, dengan bagaimana cara proses untuk bisa mendapatkan sebuah pengetahuan yang sejati. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.